Hi guys, welcome back to Youth News. Bagi teman-teman yang ingin melakukan ibadah onsite minggu depan, dapat melakukan seat booking di NDC Apps dan ibadah online tersedia di YouTube channel NDC Youth. Ibadah onsite NDC Youth Central Park akan dilakukan setiap hari Sabtu jam 4 sore di APL Tower lantai 8. Dan untuk NDC Youth Living World akan dilakukan setiap hari Minggu jam 11 siang. Persembahan dapat dilakukan melalui OVO, ShopeePay, M-Banking, dan lain-lain dengan cara meng-scan QR Code yang ada di layar ini atau di depan kursi kalian. NDC Youth sedang membuka pelayanan di bidang videographer, news, dan juga highbus. Bagi teman-teman yang ingin mendaftarkan diri, dapat melihat informasi berikut ini. Sekian Youth News minggu ini. Stay safe and God bless you. Shalom teman-teman, welcome back to NDC Youth Online Service. Senang sekali bisa menyambut kembali teman-teman dalam ibadah online sore hari ini. Aku begitu yakin dan percaya dimanapun kita berada saat ini, urapan Tuhan yang sama sedang turun dan melawat setiap kita, amin. Yuk sebelum kita mau bersama-sama memuji Tuhan, aku mau ajak kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, thank you Tuhan, kami masih boleh Tuhan kasih kesempatan untuk beribadah bersama-sama secara online sore hari ini Tuhan. Tuhan, kami rindu Bapa untuk menaikkan setiap pujian dan penyembahan kami pada sore hari ini dalam ibadah online. Kiranya setiap pujian dan penyembahan kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Kami juga berdoa Bapa, kiranya firman yang disampaikan sore hari ini boleh tertanam dan bertumbuh dalam hati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk beribadah bersama-sama. Yang percaya boleh katakan amin. Kami menyatakan kalau kami butuh Engkau Tuhan dalam hidup kami. Hope in my anthem, Lord, when the world has fallen quiet, you stand beside me.
yang selalu bisa kami andalkan dalam hidup kami. Mari teman-teman nyatakan imanmu. Katakan, Tuhan, kami butuh Engkau dalam setiap langkah kehidupan kami. Tanpa Tuhan kami bukan apa-apa, tanpa Tuhan kami gak bisa ngapa-ngapain. Mari naikkan pujianmu, naikkan sembahmu, katakan terima kasih Tuhan. Oh, kami bersyukur Bapa, kami punya Kau Tuhan yang mengasihi kami, yang selalu menolong kami. Haleluya. Kami butuh Engkau Tuhan, kami perlukan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa, sebab Kau baik buat kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dan penyertaan-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Kami juga bersyukur Tuhan Yesus, kami bisa menyembah Engkau bersama-sama di NDC Youth. Dan kami percaya Tuhan Yesus, Kau juga akan membimbing kami dalam mendengarkan sharing Tuhan firman-Mu. Biar Kau yang berkati kami supaya kami punya fokus, dan juga berkati hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan. Biar bisa menyampaikan dengan jelas dan tepat. Terima kasih Tuhan Yesus, Masih Roh Kudus, kami siap mendengarkan. Haleluya. Amin. Halo semua, apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan yang baik. Dan seperti yang sudah teman-teman tahu, bulan ini kita membahas mengenai values, terutama values yang menjadi pokok dari gereja kita NDC. Nah, salah satu dari values itu adalah excellent. Dan judul dari sharing hari ini adalah extra mile. Nah, pertama kita mau bahas dulu nih, what is excellent? Di Oxford Dictionary dikatakan seperti ini, the quality of being outstanding or extremely good. Kualitas yang luar biasa atau sangat baik. Nah teman-teman semua, aku punya cerita nih. Keluarga aku ada satu langganan kalau mau makan es cendol atau es teler gitu. Ada di daerah Pecenongan. Tempatnya sangat humble, di pinggir jalan, tendanya warna biru. Jualannya udah dari zaman dulu banget. Papa mama aku masih pacaran, mereka udah main ke sana gitu kan. Nah buat saya tempat ini hidden gem banget. Kenapa? Karena selain rasanya yang enak banget, enak pol, ibu dan bapaknya jualan di situ sangat amat excellent dalam melayani setiap pelanggannya. Tempatnya boleh nih humble pinggir jalan ya, tapi ramahnya itu ngelebihin tempat-tempat yang lebih bagus. Nah selain itu aku juga inget banget pernah ke sana pesan es teler, dan kita tahu semua es teler itu salah satu bahan dasarnya adalah alpukat ya. Nah si ibu bilang begini ketika aku pesan es teler, "Dek, hari ini jangan pesan es teler dulu ya, karena dari supplier alpukatnya lagi kurang oke kualitasnya." Nah lalu akhirnya saya direkomendasikan menu lain yang bahannya lebih oke. Wow, that is excellent kan? Mereka nggak mau jual menu yang bahan dasarnya itu nggak oke kualitasnya. Dia cuma memberikan the best quality buat customernya. Nah mereka paham banget nih gimana cara milih bahan yang baik, mengolahnya gimana, menyajikannya gimana, dan mereka secara konsisten melakukannya. Mereka punya high standard dalam menjalankan bisnis mereka. Nah ini yang membuat es campur ini begitu disukain banyak orang. Makanya aku kangen banget nih mau ke sana. Belum lama ini aku ke sana lagi, tapi sayangnya tutup tuh, nggak ada. Nah, aku berharap sih mereka bukan tutup permanen karena pandemi ya. Karena banyak banget kan usaha-usaha yang tutup karena pandemi. Aku berdoa supaya mereka cuman cuti doang, cuman liburan doang mungkin ke kampung. Amin. Karena aku pengen banget makan lagi sana. Nah, inilah sebuah contoh orang yang excellent teman-teman semua. Yang memberikan kualitas luar biasa dalam pekerjaannya. Seseorang yang mengerjakan sesuatu dengan kesungguhan pasti akan membuat hasil yang juga berbeda. Hasilnya pasti berbeda. Kita dapat melihat ciri-ciri orang excellent dalam kehidupan Yusuf. Yuk kita sama-sama baca yuk di Kejadian 39 ayat 1 sampai 6. Adapun Yusuf telah dibawa ke Mesir dan Potifar seorang Mesir, pegawai istri Firaun, kepala pengawal raja, membeli dia dari tangan orang Israel yang telah membawa dia ke situ. Nah, perhatikan di sini ayat kedua. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang selalu berhasil dalam pekerjaannya. Maka tinggallah ia di rumah tuannya orang Mesir itu. Setelah dilihat oleh tuannya bahwa Yusuf disertai Tuhan dan bahwa Tuhan membuat berhasil segala sesuatu yang dikerjakannya,
Maka Yusuf mendapat kasih tuannya dan ia boleh melayani dia. Kepada Yusuf diberikannya kuasa atas rumahnya dan segala miliknya. Diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Nah, inilah ciri orang yang excellent pertama, teman-teman semua. Hidup dalam Tuhan. Yang artinya adalah mengasihi Tuhan dan menaati perintahnya. Yusuf adalah seorang yang taat banget sama Tuhan. Ingat gak cerita waktu dia digoda sama istri bosnya? Dia bilang, tidak, saya tidak boleh melakukan itu. Tuhan saya percaya kepada saya. Dan nyonya itu istrinya Tuhan. Kalau saya tidur sama nyonya, saya berdosa kepada Allah. Nah, ini adalah jawaban orang yang benar-benar mengasihi Tuhan. Dia benar taat sama Tuhan. Ketika hidup dalam Tuhan, gue yakin banget ada perkenanan dari Tuhan buat kita. God's favor itu akan turun atas kita. Nah, itu ciri yang pertama, yaitu hidup dalam Tuhan. Nah, sekarang ciri yang kedua, kita baca lagi di ayat yang ke-5 sampai yang ke-6. Sejak ia memberikan kuasa dalam rumahnya dan atas segala miliknya kepada Yusuf, Tuhan memberkati rumah orang Mesir itu karena Yusuf. Sehingga berkat Tuhan ada atas segala miliknya, baik yang di rumah maupun yang di ladang. Segala miliknya diserahkannya kepada kekuasaan Yusuf. Dan dengan bantuan Yusuf, perhatikan ya, ia tidak usah lagi mengatur apa-apa selain dari makanannya sendiri. Adapun Yusuf itu manis sikapnya dan elok parasnya. Nah, ini ciri orang yang excellent yang kedua. Memberikan lebih dari yang diharapkan. Go extra mile. Kita dapat melihat dari kehidupan Yusuf. Selain karena dia disertain sama Tuhan, Yusuf juga adalah orang yang cakap bekerja dan sungguh-sungguh. Dan ini membuat Potifar, bosnya, mempercayakan seluruh miliknya untuk dikelola Yusuf. Satu hukum yang gak terbantahkan tentang kesuksesan adalah extra mile, memberikan yang lebih dari yang diharapkan. Orang-orang yang melakukan extra mile selalu selangkah lebih maju daripada yang lain. Atau mungkin 2 langkah, 3 langkah. Ketika kebanyakan orang melakukan pekerjaan dengan standar, rata-rata aja ya, dan hanya mengikuti arus aja, mereka yang memberikan extra mile justru akan berpikir lebih detail. Gimana sih caranya bisa hasilnya lebih bagus? Bekerja lebih keras supaya memperoleh hasil yang terbaik. Jauh sebelum orang-orang sukses dalam dunia ini menerapkan extra mile, Tuhan Yesus udah juga mengajarkan kita kepada orang-orang yang percaya ya. Yesus berkata seperti ini di Matius 5 ayat 41. Matius 5 ayat 41 dikatakan seperti ini. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Yesus pun udah ngajarin seperti itu teman-teman semua. Kita percaya perintah untuk extra mile itu enggak sebatas bicara tentang karakter. Berbicara tentang konteks moral doang yang harus lebih baik daripada orang lain. Daripada orang dunia gitu. Tetapi juga termasuk dalam melakukan suatu pekerjaan teman-teman semua. Misalnya ketika kita lagi menjual produk. Ya, kita nggak cuma berpikir gimana caranya supaya barang itu terjual. Yang penting duit masuk. Kemudian udah kita lepas tangan. Nah, kita nggak bisa begitu. Sebagai orang yang extra mile, kita harus memikirkan bagaimana caranya supaya kita bisa memberikan servis yang terbaik. Servis yang bagus. Kita bisa nanya sama customer tentang kepuasan mereka setelah memakai produk kita. Kita bisa memastikan bahwa bahan dasar kita tuh gak ecek-ecek gitu loh. Kita memberikan kualitas yang terbaik seperti si es campur tadi yang luar biasa banget dalam pelayanan mereka. Nah, dalam sekolah misalnya, kuliah, kita kasih yang terbaik juga, sediain waktu lebih buat belajar dan persiapin tugas-tugas kita juga dengan baik. Udah pasti nilainya better dari yang sebelumnya. Dalam pelayanan juga sama, berikan yang terbaik buat Tuhan. Datang on time di setiap pertemuan dan pelayanan. On time itu NDC banget guys. Begitu banyak orang yang ngomong sama aku bahwa mereka salut sama begitu on time-nya gereja kita. Kita selalu time based, selalu berdasarkan rundown gitu dalam setiap ibadah dan segala sesuatunya. Harus ikutin rundown, gak boleh telat semenit pun. Nah, ini adalah value yang begitu luar biasa diterapkan dan membuat orang salut gitu loh. Nah, ini kita juga harus bawa dalam pelayanan kita secara pribadi. Bagi yang pelayanan PW misalnya, Praise and Worship, pelajarin semua guide yang diberikan dengan detail. Gue sendiri juga melayani sebagai WL teman-teman semua. Dan ada satu kebiasaan yang selalu gue lakukan minimal 2 hari sebelum pelayanan. Yaitu ngulik di setiap ada kesempatan. Mau di mobil kek, mau di rumah kek, setel guide-nya, setel lagunya, pelajarin. Kemudian pikirin nih, setiap transisi lagu gue mau ngapain, gue mau ngomong apa, di opening gue mau ngomong apa, pokoknya. Dan pokoknya ininya gue ulang-ulang terus sampai bosan, sampai ngelotok gitu di kepala gue gitu, sampai di luar kepala. Mungkin istri aku capek banget dengerinnya, bosan gitu kan. Tapi untungnya dia mengerti ya teman-teman semua. Nah, bagi yang pelayanan movement atau lighting,
Kalian bisa dengerin semua lagu yang akan dimainkan, supaya kita tahu urutan lagunya seperti apa. Tahu juga kapan lighting-nya masih soft, kapan lighting-nya mesti agak rame, ya kan. Kalau misalnya kita nggak dengerin, kita nggak bakal bisa tahu. Yang pelayanan sebagai usher misalnya, ya pokoknya kalian senyum terus. Pokoknya jangan sampai kalian dinilai sebagai usher yang jutek gitu kan. Nah pokoknya extra mile, biarpun kita sedang dalam keadaan yang tidak baik, tetap senyum, ramah sama semua orang. Itu extra mile gitu. Go extra mile dalam pelayanan kita. Dan gue bersyukur gue melihat karakter ini dalam pelayanan teman-teman kita semua di NDC Youth. Tepuk tangan buat NDC Youth, teman-teman yang melayani luar biasa. Begitu banyak latihan dan pertemuan, dan semua events itu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan benar-benar gitu. Kalau boleh sebut merek sedikit ya, salah satu orang yang ekstremal dalam pelayanan di NDC Youth adalah Chief Reina. Tepuk tangan lagi buat Chief Reina. Nah, kalian harus tahu ketika kita buka ibadah di NLW, di Living World, Reina benar-benar aktif ngajakin pelayan-pelayan baru untuk ketemuan, untuk meeting, untuk makan bareng supaya ada kedekatan. Nah itu semua adalah contoh nyata dari sebuah ekstremal yang dilakukan sama Reina. Kan butuh pengorbanan ya teman-teman semua ya. Freda tinggalnya di Jakarta, dia mesti bolak-balik ke Al-Sud, Alam Sutra. Dan itu butuh pengorbanan waktu, pengorbanan tenaga, pengorbanan uang juga. Kan bolak-balik Grab kan gak murah ya ke Al-Sud gitu. Pokoknya masih banyak lagi juga teman-teman dari NDC Youth yang benar-benar bikin gue salut dalam pelayanan mereka dan gue bangga melayani sama mereka. Melakukan ekstremal itu gak mudah teman-teman semua. Perlu energi yang gak sedikit saat melakukannya. Namun itulah cara untuk membuat kita terus menjadi selangkah lebih maju daripada yang lain. Ada satu quote dari Joyce Meyer, "Excellent people exceeds expectations." Ketika diminta melakukan A, kita kasih A++++. Berikan yang terbaik yang kita bisa, gak usah hitung-hitungan. Gaji gue cuma segini, ngapain gue kasih lebih? No, gak bisa gitu. Ketika kita digaji 10 juta, kita kasih servis harga 20-30 juta, itu yang benar. Bos kita juga akan melihat, wah orang ini keren banget, ya kan? Orangnya lebih daripada yang lain. Dan guess what? Promotion bisa jadi di depan mata kita. Kepercayaan itu gak gratis guys, ada harganya. That's why we have to give extra mile, dan itu adalah salah satu kunci kesuksesan. Amin teman-teman semua. Amin. Nah sekarang aku akan bagi gimana sih caranya kita bisa jadi orang yang excellent. Oke? Cara yang pertama, have the right motivation. Miliki motivasi yang benar. Kita sama-sama baca yuk di Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Oke, kesulitan terbesar kita untuk melakukan extra mile adalah seringkali kita salah motivasi teman-teman. Misalnya, kita mau pelayan sebagai singer, tapi tujuannya supaya kita dipuji karena suara kita bagus. Nah ini udah salah nih, artinya motivasi udah gak benar, bukan untuk Tuhan, tapi untuk diri kita sendiri, untuk manusia. Gak bisa aku pungkiri, memang bukan hal mudah untuk konsisten dalam punya motivasi yang benar ya. Apalagi kalau misal pelayanan kita di stage. Aku ngomong begini karena aku merasakannya, karena aku pelayanan di stage kan, di mimbar. Pujian yang kita dapat bisa jadi membelokkan motivasi kita menjadi salah. Kita harus rajin-rajin merimain diri kita sendiri bahwa kita melayani karena kita mau menyenangkan hati Tuhan, bahwa kita melayani itu semua karena Tuhan yang melayakan kita. Gitu, bukan karena kuat gagah kita doang, tapi karena Tuhan juga. Karena Tuhan terlebih dulu baik sama kita, that's why kita mau memberikan yang terbaik buat Tuhan. Gitu. Jadi bukan buat kita, bukan buat orang lain, buat Tuhan doang. Jangan sampai kita excellent, kita go extra mile ya, kita berikan extra mile, ketika kita ada maunya doang teman-teman semua. Nah aku mau pengakuan dosa sedikit ya. Dulu sebelum di NDC, aku pernah melayani di youth, sebuah gereja. Jadi ceritanya dulu pernah disuruh perform, disuruh nyanyi kan ya. Dan kemudian orang pada muji-muji setelah itu. Nah singkat cerita, aku tiba-tiba dijadikan worship leader dalam waktu yang singkat. Nah langsung dong congkaknya mulai terbentuk nih, sombongnya mulai terbentuk. Gue merasa gue bisa, gue merasa orang-orang melihat gue bertalenta gitu kan ya. Nah lalu singkat cerita lagi, aku ngerasa setelah beberapa tahun melayani, penjadwalan itu jadi aneh buat aku. Kenapa? Karena aku seringkali jadiin cadangan ketika ada WL lain yang gak bisa. Misalnya WL lain dijadwalin kan ya. Nah kemudian kalau dia tiba-tiba gak bisa, aku yang menggantikan. Selalu aku. Dan aku mulai merasa menjadi orang cadangan gitu, menjadi WL cadangan. Loh kenapa gue jadi jadwalnya cuma jadi sebagai cadangan doang? Nah hati yang congkak itu gak terima. Dan kemudian gue sakit hati dan gue keluar dari pelayanan itu. Apakah gue malu? Iya pastilah gue malu lah.
Malu banget kalau misalnya ngebayangin zaman dulu gitu. Kalau aku bisa ngomong sama diri aku di masa lalu, aku akan ngomong, siapa sih lu sampai begitu sombongnya? Ya Tuhan, sombong amat lu gitu loh. Lu bisa apa? Lu cuma di situ karena Tuhan yang udah kasih gitu loh. Nah inilah hasil dari motivasi yang salah guys. Seringkali kita excellent cuman karena ada maunya. Karena ada kepentingan diri kita sendiri. Dan ketika kita nggak dapat kepentingan itu, sakit hati lalu mulai kendor. Nggak excellent lagi. Dan mungkin kita sampai keluar dari pekerjaan, dari pelayanan kita. Kita berhenti berusaha. Sekali lagi kita mau belajar dari Yusuf yuk, di Kejadian 39 ayat 11. Pada suatu hari masuklah Yusuf ke dalam rumah untuk melakukan pekerjaannya. Sedang dari seisi rumah itu, seorang pun tidak ada di rumah. Nah itu, amin. Yusuf tetap melakukan pekerjaannya bahkan ketika nggak ada yang melihat sekalipun. Kenapa? Karena dia bekerja bukan untuk dipuji teman-teman. Dia bukan buat dipuji sama bosnya, dia bekerja untuk menyenangkan hati Tuhan. Ketika kita punya motivasi yang benar, menyenangkan hati Tuhan, mau gimana pun situasi kondisinya, bahkan ketika hasil kita nggak dilihat sekalipun, nggak di-appreciate sekalipun, kita akan tetap konsisten untuk memberikan yang terbaik. Karena kita mau menyenangkan hati Tuhan. Motivasi yang benar akan membawa kita kepada konsistensi, catat itu. Motivasi yang benar akan membawa kita pada konsistensi. Kita nggak akan jadi orang yang give extra mile cuman di awal doang. Oke? Selalu punya motivasi yang benar ya teman-teman semua ya. Itu yang pertama, punya motivasi yang benar. Yang kedua, always wants to improve and learn. Selalu mau belajar dan berkembang. Amsal 22 ayat 29. Pernahkah engkau melihat orang yang cakap dalam pekerjaannya? Di hadapan raja-raja ia akan berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina. Nah, orang yang excellent, yang go extra mile, pasti mau terus bertumbuh dan belajar. Gak ada kata stop untuk terus belajar di posisi manapun teman-teman. Henry Ford, seorang businessman yang keren banget. Dia adalah seorang pendiri dari sebuah brand mobil ternama ya. Kalian bisa tebak sendiri dari namanya dia. Dia pernah bilang begini, anyone who stops learning is old, whether at 20 or 80. Anyone who keeps learning stays young. Siapapun yang berhenti belajar adalah orang yang tua. Bahkan ketika dia umur 20 atau 80 sekalipun. Dan siapapun yang belajar terus, yang terus belajar, stays young, tetap muda, dan bisa mengikuti perkembangan zaman. Hidup adalah proses pembelajaran. Kita harus terus buka diri untuk belajar dan berkembang teman-teman. Nah, ada dua alasan kenapa seorang bisa berhenti belajar dan terus berkembang. Nah, yang pertama adalah karena kesombongan. Karena mentang-mentang udah mencapai posisi tertentu, kita stop belajar karena kita merasa kita udah hebat. Ya, ada satu brand smartphone yang satu brand handphone yang dulu terkenal banget. Pokoknya keren banget, ibaratnya udah kayak brand-brand yang kayak sekarang, zaman sekarang tuh yang keren-keren lah. Pokoknya intinya dulu dia keren banget, semua orang pakai itu gitu ya. Nah tapi di saat puncak kejayaan, mulai banyak brand baru yang keluar, mereka terlalu nyaman sama posisi mereka nggak inovasi, dan akhirnya mereka ketinggalan sama brand-brand baru yang lain, dan akhirnya semua orang hijrah ke brand-brand yang baru. Perlahan dia ditinggalkan. Nah jangan sampai kita jadi seperti itu guys. Apapun yang kita kerjakan, terus belajar. Kalau kita nggak terus belajar ya kita akan ketinggalan. Akan ada banyak orang yang lebih muda, lebih pintar dari kita tiba-tiba muncul. Dan kita akan jadi seperti brand yang tadi kalau misalnya kita berhenti belajar. Satu-satunya cara biar nggak ketinggalan adalah kita go extra mile. Kalau mereka kasih 1.000, kita kasih 2.000, 3.000. Oke? Nah alasan kedua kenapa kita nggak memberikan yang terbaik adalah karena kita pernah gagal sebelumnya. Berkali-kali gagal lalu akhirnya menyerah, nggak mau lagi mencoba. Nggak mau lagi belajar dari kesalahan kita nggak bisa bangkit lagi. Guys, kegagalan itu proses. Aku nggak bilang aku udah jago sekarang sebagai worship leader. Tapi dulu aku sering banget melakukan hal-hal yang aneh-aneh, kesalahan-kesalahan yang konyol, dari salah ngomong, salah nyanyi, semuanya pernah aku rasain. Ya, waktu itu sempet aku down. Kenapa? Karena aku ngerasa aku nggak talented, aku nggak cocok kali ya jadi WL ya. Mau udahan aja gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan kuatkan lagi dan aku tetap lanjut akhirnya. Sekarang juga belum jago sih, tapi ya paling enggak biarpun masih sering salah-salah, aku nggak menyerah dan terus belajar dari kesalahan aku. Small steps is better than no steps at all. Langkah kecil itu lebih better, lebih baik daripada nggak ada step sama sekali teman-teman. Oke. Untuk menutup ibadah kali ini, aku akan cerita satu hal. Aku adalah satu fans dari klub sepak bola yang namanya Tottenham Hotspur. Ya. Mungkin nggak banyak dari kalian yang pernah dengar nama klub ini. Tapi pokoknya tim ini adalah salah satu tim Big Six di Liga Premier Inggris. Dan ada satu pemain yang mencolok ya di situ, namanya Harry Kane.
Dia juga adalah seorang kapten dari timnas Inggris sekarang ini. Nah, salah satu rekan setimnya, dia pernah diinterview, ditanya sama wartawan, Harry Kane ini orang seperti apa sih? Nah, rekan ini menjawab, Harry Kane selalu datang lebih awal di setiap sesi latihan untuk gym. Jadi dia nge-gym dulu, dan dia melakukannya setiap hari, setiap pagi. Ketika ada pertandingan latihan, sparring gitu sama teman-temannya, sama teman setimnya, Harry Kane selalu bete atau marah ketika timnya kalah. Bukan ngambek ya, tapi dia nggak seneng dia kalah, dia kompetitif orangnya gitu loh. Dan kemudian selalu mendorong untuk teman-teman setimnya selalu memberikan yang terbaik dalam latihan sekalipun. Setelah latihan tim selesai, dia latihan lagi sendiri. Finishing, penalti, free kick, dia boxing lagi after latihan itu. Dia minta bantuan chef supaya nutrisinya terjaga. Dan dalam meeting tim nih, nggak cuma dalam main bolanya doang. Dalam meeting tim pun dia selalu datang paling pertama. Dari pertandingan pun sama, ketika timnya dalam posisi kalah, Harry selalu encourage timnya untuk bangkit dan membalikan keadaan. Dan itu sering kali dilakukan sama klub Tottenham Hotspur gitu di musim yang lalu. Luar biasa, ini adalah satu contoh dari orang yang benar-benar give extra mile. Ya. Be like Harry Kane dalam setiap apapun yang kita lakukan. Dengan itu kita bisa terus belajar dan dipercayakan sama hal-hal yang lebih besar lagi teman-teman semua. Baik itu dalam pekerjaan, pelayanan, keluarga, sekolah, semuanya. Amin teman-teman semua, give extra mile. Dan God's favor akan mengalir atas kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk reminder hari ini Tuhan, bahwa kami harus terus give extra mile Tuhan. Kami mau punya motivasi yang benar, kami mau terus belajar berkembang Tuhan Yesus. Supaya kami menjadi orang yang lebih daripada orang-orang lain ya Tuhan. Kami mau punya high standard ya Tuhan dalam memberikan kualitas pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam keluarga kami. Apapun yang kami kerjakan Tuhan Yesus, biar itu semua mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Dan sebentar kami mau selesai Tuhan Yesus, tapi kami tahu Kau tidak pernah selesai dalam hidup kami. Apapun yang kami lakukan di luar sana Tuhan Yesus, berkati kami, berikan kami hikmat ya Tuhan supaya bisa menentukan dengan baik. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur, haleluya, amin. Oke, have a nice circle and God bless you. Thank you.